Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku para pejuang grade asam lambung, anxiety, dan psikosomatis dengan apapun berada. Besar harapan saya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, besar harapan saya semoga kita semua lebih baik keadaannya hari ini daripada hari kemarin. Karena semoga segala usaha kita dari kita berjuang untuk berpikir positif, uh, pola makan yang teratur, pola hidup yang teratur, berobat baik itu berobat medis maupun uh, berobat selain medis, membuahkan hasil teman-teman, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasilnya ya teman-teman. Dan ingat teman-teman bahwa tidak ada ujian yang diberi Tuhan sama kita di luar batas kemampuan kita teman-teman. Nah teman-teman, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya yang bisa membuat saya termotivasi dan terinspirasi, dan semoga teman-teman semuanya para pejuang tangguh bisa juga untuk menjadikan cerita ini sebagai motivasi ya teman-teman. Nah kali ini saya akan bercerita tentang perjumpaan saya dengan seorang ibu yang tangguh, yang luar biasa, yang hebat, yang memiliki 8 orang anak, dan ibu ini seorang single parents, pekerjaannya sebagai pedagang ikan. Dan dari 8 orang anak ini salah satunya mengalami gangguan mental teman-teman, yaitu schizophrenia. Di sini saya tidak menjelaskan apa itu schizophrenia, tetapi secara singkatnya, ketika teman-teman melihat ada orang yang ngamuk, terus bahkan sampai lari telanjang di jalanan, tidak tenang, berteriak, itulah orang-orang yang schizophrenia teman-teman. Nah anak ibu ini mengalami gangguan mental dengan schizophrenia bertahun-tahun teman-teman, bahkan pernah dirawat di rumah sakit jiwa, namun karena kendala biaya, ibu ini mengambil kembali anaknya dan membawa pulangnya ke kota dia asal, yaitu Labuan Bajo. Setiap bulan ibu ini, kalau misalnya dia selesai menjual ikan di pasar, pasti ibu ini selalu datang ke vaskes kesehatan untuk mengambil obat untuk anaknya yang schizophrenia. Nah tapi kali ini ceritanya berbeda teman-teman. Ibu ini datang seperti biasa, kami menyapa dan kami tahu kalau dia datang pasti mau ambil obat untuk anaknya yang dengan schizophrenia. Kami tanya kabarnya, bagaimana keadaan anaknya. Ya dia bilang seperti biasa, ketika obatnya ada dan dia konsumsi obat, anaknya tenang dia bilang. Tetapi kalau obatnya habis, ya kembali lagi mengamuk dia bilang. Tapi kali ini ceritanya berbeda, dia bilang. Saya datang mau berbagi dengan ibu-ibu semua dan para dokter. Dia bilang bahwa salah satu anak saya, dia bilang sudah sering mengamuk, terus mendengar suara-suara, berteriak dan menyendiri, dia bilang. Nah ternyata dari hasil diagnosa dokter lagi teman-teman, bahwa anaknya ini mengidap schizophrenia dan halusinasi. Otomatis ada 2 orang anak yang terkena schizophrenia teman-teman, atau gangguan mental. Sungguh cobaan hidup yang luar biasa teman-teman untuk ibu ini, yang notabene dia berjuang sendiri menafkahi 8 anaknya, dan 2 orangnya terkena gangguan mental teman-teman. Ternyata teman-teman, ketika saya melihat ibu ini dan saya wawancara lebih dekat sama ibu ini, di sini baru saya sadar dan tahu apa itu ikhlas yang sebenarnya ikhlas, apa itu sabar yang sebenarnya sabar, yang membuat ibu ini begitu tegar, kuat, dan tidak memiliki kekhawatiran, tetapi dia terus berjuang. Dia bilang sama saya
Saya mau anak-anak saya sembuh, dia bilang. Saya mau anak-anak saya kembali seperti sedia kala. Eh, saya ingin mereka sembuh dari gangguan mentalnya, dia bilang. Saya tidak saya tidak mer- saya tidak akan kenal lelah, dia bilang. Sekalipun saya saya bekerja sebagai pedagang, dia bilang, tapi kesehatan anak saya utamakan, dia bilang. Saya bilang, Bu, tetap bersyukur ya dan bersabar. Ibu harus bersyukur, ibu tidak harus pergi jauh untuk mendapatkan obat untuk anaknya. Contohnya di Vaskes Kesehatan tempat saya kerja ini selalu ada stok obat untuk anak ibu. Ini salah satu cara Allah untuk memperingankan beban ibu. Karena dimana Allah kasih penyakit pasti dengan jalan keluarnya. Iya Bu, nah itulah yang saya merasa saya bersyukur, dia bilang, bersyukur atas kekayaan nafas yang saya miliki, dia bilang. Oh, kekayaan nafas, maksudnya iya, ketika saya tidak memiliki nafas, dia bilang, atau saya tidak bernafas lagi, bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan kedelapan anak-anak saya, dia bilang, bagaimana dengan kedua anak saya dengan gangguan mental. Makanya saya bersyukur, dia bilang, saya masih bisa berjalan menuju Vaskes Kesehatan untuk mengambil obat untuk anak-anak saya, dia bilang. Saya teman-teman hanya ngebatin, ya Allah, indah sekali ujian yang kau berikan untuk ibu ini. Tidak ada artinya dengan keluhan yang saya derita selama ini. Saya memang Tuhan kasih ujian dengan saya memiliki gangguan panik dan cemas yang berlebihan, tetapi saya bekerja sebagai tenaga medis dan saya dikelilingi oleh teman-teman dokter saya yang luar biasa di bidangnya dengan talenta yang mereka miliki. Jadi saya mempermudahkan diri saya untuk mendapatkan fasilitas pengobatan, jalan keluar yang terbaik buat diri saya tentang penyakit yang saya derita, teman-teman. Jujur teman-teman, saya sungguh termotivasi dengan ibu ini karena di sini baru saya melihat makna sabar yang sebenarnya sabar, ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas, tulus yang sebenar-benarnya tulus dari seorang ibu. So teman-temanku semuanya, berhenti untuk mengeluh. Kita berobat sesuai dengan sakit kita. Jangan pernah merasa-rasa dengan penyakit atau sensasi yang selalu datang menghantam kita, teman-teman, karena tidak ada yang aneh, semua itu batas, semua itu wajar dan normal, sesuai pola pikir kita, teman-teman. So teman-temanku semuanya, stop mengeluh, kumohon, mari kita kuat dan sehat bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.